Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM 1, 2, 3, dan 4 ya. Hari ini kita bertemu lagi pada materi kedua ya. Pada materi kedua yaitu materi kelas 12 ya. Kemarin kita belajar tentang materi perakitan produk barang dan jasa ya. Untuk kali ini kita materi selanjutnya yaitu materi menganalisa prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk atau jasa. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa sejenak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya, semoga apa yang kita pelajari mendapat kelimpahan berkah dari Allah dan ilmu yang kita pelajari untuk kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Baik, materi kita lanjut kali ini ya. Nah, yaitu materi menganalisa prosedur pengujian ya, kesesuaian produk, fungsi produk atau jasa ya. Di sini materi kedua ya, season selanjutnya dari materi perakitan produk barang dan jasa. Kemarin, tapi sebelum melangkah ke materi ini, kita coba evaluasi dulu materi yang kemarin. Berikut tugas yang telah dikerjakan ya, tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh kalian ya. Siapa saja yang sudah mengerjakan tugas ya, yang dikirim via email ya di sini. Nah, ini ada tugas yang dikirim oleh kelompok Ringo ya, Ringo Adipura ya. Di sini kelompok Body Refine ya. Di sini ada kelompok Body Refine. Anggotanya yaitu Ringo Adipura Rukmana, Herman, Kardi, Cahya Buana, Sobarna, dan Yoga dari kelas 12 TBSM 2. Kelas 12 TBSM 2. Nah, sisanya untuk siswa-siswa yang lain ya, siswa-siswi yang lain itu belum mengumpulkan tugasnya ya untuk materi yang pertama. Nah, di sini Ringo membahas tentang tentang body refine ya. Di sini ada strukturnya ya. Dari materi pertama ya, materi pertama perakitan produk barang dan jasa ya, bikin diagram alirnya ya, flowchart ya, flowchart. Oke, nah kita masuk ke materi ya. Materi selanjutnya yaitu menganalisa pengujian fungsi kesesuaian fungsi produk atau jasa ya. Di sini yang pertama tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian bisa memahami konsep pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk atau jasa ya. Yang kedua menentukan jenis pengujian prototipe produk yang sesuai dengan target pasar. Nah, nanti sebelum melangkah lebih jauh kita bahas 2 poin dulu ya, 2 poin dulu. Nah, 2 poin dulu. Di sini ada konsep peta belajar ya, konsep peta belajar. Konsep peta belajar yang akan nanti kalian belajar ya. Secara peta belajarnya ya. Di sini peta belajarnya ya. Yang pertama konsep pengujian prototipe produk ya, barang atau jasa, terus manfaat pengujian prototipe produk ya, dan tujuan pengujian prototipe produk dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada yang namanya pihak yang berperan dalam pengujian prototipe produk. Di sini kita coba bagi per session ya, ada 4 session dulu ya, ada 4 bagian ya. Yang terakhir itu yang poin kelima itu persyaratan pengujian prototipe produk. Yang terakhir yang keenam itu tahapan analisa proses pengujian prototipe produk. Nah, di sini ada gambar ya, riding test sepeda motor Honda. Kalau kalian lihat dari tampilan gambar ini ada yang namanya riding test atau tes mengemudi ya, riding test. Jadi mungkin kalian pernah melihat ya pada sepeda motor ya ada yang namanya riding test.
atau pengujian berkendara pada sepeda motor ya, baik motor Honda salah satunya ya. Nah di sini dari riding test itu apa yang bisa kalian simpulkan ya? Yang pertama mungkin dari sini kalian bisa nyimpulkan apa? Yang pertama mengecek kondisi performa motor ya. Motornya misalkan motor matic, motor bebek atau motor sport ya. Gitu. Terus selain itu dari kenyamanan ya, salah satu motor yang kalian uji, yang kalian tes ya di sini ya oleh pengendara. Biasanya itu dari daya adira ya, Mustika dam atau dari dealer bisa biasanya diadakan ya. Biasanya diadakan oleh dealer ketika selain dari mereka promosi ya launching motor baru, mereka biasanya itu sering mengadakan yang namanya riding test. Terutama biasanya untuk motor-motor baru ya, keluaran-keluaran terbaru biasanya suka melakukan riding test. Nah, terus di sini juga ada yang namanya pengujian sepeda motor Honda setelah diservis biasanya ya. Kalian sering ini sudah biasa kalian melihat ya, bagaimana yang namanya motor setelah diservis di bengkel ya, biasanya ada yang namanya pengujian oleh mekanik baik dalam bentuk berkendara ya, dikendarai sama mekanik ya setelah servis atau lain sebagainya ya. Nah, di sini. Jadi inti materi kita kali ini yaitu bagaimana kita itu bisa melakukan prosedur pengujian ya terhadap produk atau jasa ya, produk barang atau jasa. Contohnya kalau di TBSM itu produk barang itu sepeda motor yang diproduksi oleh pabrikan kemudian datang ke dealer ya, kirim ke dealer, terus kemudian dari dealer itu dites ya, dicek, diuji dalam bentuk riding test misalkan. Terus kalau bentuk jasa itu ketika kita sudah melakukan servis sepeda motor di bengkel, itu biasanya mekanik itu suka mengetes ya, sudah beres belum atau sudah benar belum dalam proses servisnya, apakah ada permasalahan dari sistem rem dan lain sebagainya ya. Jadi intinya materi kita kali ini ya, pengujian produk barang dan jasa ya. Prosedur fungsi kesesuaian fungsi produk barang dan jasa adalah bagaimana kita mampu melakukan pengujian ya terhadap produk barang ya ataupun jasa, baik barang baru ataupun barang yang sudah ada ya sebelumnya dalam rangka pengembangan ataupun dalam bentuk jasa. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada yang namanya pengujian terhadap produk barang atau jasa itu ya. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini ada yang namanya pengujian terhadap barang ya. Jadi ketika melakukan pengujian terhadap barang itu ada yang namanya survei ya. Tapi sebelum melakukan pengujian itu kita bikin dulu ya, buat dulu produknya ya, bentuk prototipe produk ya. Apa produknya? Misalkan produk A ya. Kalian bikin dulu produknya ya, prototipe produknya. Kemudian kalian uji tes ya, tes ke konsumen ya. Nah, ketika misalkan konsumen setelah diuji ya bentuknya dari segi kenyamanannya kalau sepeda motor ya dan lain sebagainya, itu kemudian nanti ada yang namanya produksi ya secara massal. Jadi tidak lantas kita produksi massal dulu kemudian diuji, tidak. Jadi ada yang namanya uji pasar. Dan di sini kalian sebagai wirausahawan ya harus mampu melakukan pengujian awal ya, pengajuan awal produk, barang atau jasa ya dalam rangka mengembangkan produk yang lebih bagus, yang lebih unggul. Dan di sana ada yang namanya pengembangan produk ya, pengembangan produk atau pengembangan prototype ya. Nah, di sini. Nah, terus di sana dalam proses pengujian produk ya, produk itu baik barang maupun jasa itu bagaimana produk barang atau jasa ini
ketika diuji itu ada tanggapan dari konsumen, ya. Bagaimana konsumen itu kalau misalkan jasa itu konsumen merasa puas ya terhadap pelayanan kita, ya, pelayanan terhadap misalkan contohnya servis motor, ya, merasa puas terhadap apa yang telah kita lakukan, ya, maupun dalam bentuk barang misalkan konsumen itu melihat barang kita itu bagus di pasaran, ya. Nah, itu harus ada nanti itu ada yang namanya testimoni, ya, testimoni atau kepuasan pelanggan di sana, ya. Kemudian setelah banyak sekali testimoni yang membaguskan produk kita, kemudian akhirnya bisa kita launching pasar, ya, promo pasar, launching pasar dari produk kita, baik secara barang maupun jasa ataupun jasa. Ya. Nah, pada season yang pertama ini, ya, kalian akan belajar bagaimana tahapan untuk menguji kesesuaian fungsi prototipe produk, ya, seperti contohnya di bengkel. Dan ini biasanya dipakai dan memiliki standar, ya, ada standar-standarnya. Standar ya oleh secara lembaga, ya, perusahaan perseorangan, ya, maupun standar yang dipakai oleh pemerintah atau standar wajib. Yang pertama itu standar sukarela, ya. Artinya bahwa standar sukarela itu bahwa wirausahawan itu membuat aturan dan standar sendiri, ya, dan kemudian mempraktikannya. Beda halnya dengan standar wajib. Kalau standar wajib itu standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Standar misalkan kalau produk di perusahaan itu ada yang namanya ISO, ya, ISO, ya. Ya. Nah, konsep pengujian prototipe produk di sini bagaimana pengujian prototipe produk ini bisa menjamin, ya, kualitas produk kita itu bisa laku di pasaran, ya. Kalau untuk produk, kalau untuk jasa berarti konsumen merasa puas terhadap pelayanan produk kita, ya, servis memuaskan, ya. Dan bagaimana kita nanti itu bisa mengukur bagaimana kinerja atau sifat suatu produk, ya, yang kita hasilkan, ya. Nah, sebelum melangkah ke arah sana berarti kita harus membuat atau merancang produk yang akan kita hasilkan, nah, produk atau jasa, ya. Produknya apa, ya. Nah, nanti kemudian diuji setelah jadi bentuk prototipe itu, kemudian diuji, ya, untuk mendapatkan umpan balik dari pasar, ya, yaitu dari konsumen, ya, sehingga bisa mampu mencapai nanti segmen pasar, ya. Nah, itu dilakukan pengujian itu sebelum produk dipasarkan, ya, tadi sudah dibahas. Jadi sebelum produk dipasarkan itu kita lakukan dulu yang namanya pengujian prototipe produk, ya, pengujian prototipe produk. Nah, bagaimana konsep pengujian produk ini bekerja, ya? Konsep pengujian prototipe produk ini bekerja, dia bisa membantu pengusaha atau wirausahawan, ya, kita, ya, yang membuat produk, ya, ataupun pelayanan jasa, ya, jasa itu dapat memberikan yang terbaik bagi kebutuhan dan keinginan pasar, ya, dalam hal ini konsumen, ya. Konsumen itu merasa puas dan berlaku untuk produk, barang ataupun jasa, ya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk, ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Apa yang manfaatnya yang didapatkan dari proses pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk ini, ya. Manfaatnya yang pertama itu meningkatkan kepercayaan konsumen, ya, ataupun pelanggan. Dan pelanggan akan merasa percaya, ya, merasa puas ketika produk kita itu sudah diuji, apalagi oleh lembaga, ya, lembaga-lembaga tertentu, ya. Misalkan lembaga sertifikasi, ya, sertifikasi contohnya BPOM, ya, untuk uji kelayakan produk makanan, ya, atau dari MUI misalkan uji kehalalan, ya. Nah, kalau misalkan untuk produk pabrik itu standar ISO, ya, misalkan.
seperti itu. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagaimana konsumen itu bisa percaya pada produk kita ya dan terjamin ya, dengan dari segi kualitasnya ya kan, dari segi bahan baku ya dan sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya itu peningkatan kualitas produk dan kepuasan konsumen ya. Jadi ada yang namanya pengujian terhadap prototipe produk itu ya, sebelum dipasarkan konsumen itu merasa puas dan menambah percaya diri bagi pengusaha ketika misalkan memproduksi secara besar-besaran atau produksi massal ya. Ketika produk kita ketika mau dikenalkan ke pasar itu produk sudah matang ya dan berkualitas. Artinya jangan sampai ketika kita membuat desain produk ya kemudian diuji ke pasar, konsumen atau pasar itu tidak suka, tidak menerima ya. Kalau tidak suka dan tidak menerima berarti ada yang namanya riset pasar ya, cek pasar. Berarti itu tidak dilanjut ataupun kita modifikasi produk ya. Nah itu. Terus di sini salah satunya adalah mengurangi biaya pengujian ya. Mengurangi biaya pengujian itu membantu wirausaha untuk mengurangi biaya produksi ya. Jadi jangan sampai kita produksi massal dulu, tapi uji produk dulu setelah kita membuat produk ya, prototipe produk satu jenis ya, satu produk misalkan, kemudian diuji. Nah, bagaimana di sini wirausahawan dengan adanya itu bisa melakukan penghematan biaya produksi yang dikeluarkan ya. Nah, itu. Terus juga membantu wirausahawan agar terhindar dari pembayaran ya, jaminan yang berlebihan atau biaya hukum ya, biaya hukum. Nah, yang selanjutnya adalah produk akan lebih unggul dibandingkan produk pesaing. Ya, di sana nanti ada persaingan dengan produk pesaing ketika sudah uji pasar. Ya. Nah, produk A dengan produk A lain misalkan. Nah, makanya kenapa kalau di produk-produk sepeda motor salah satunya karena kalian jurusan TBSM itu ya ada yang namanya produk ori dan produk KW di sana ya. Nah, bagaimana produk ori itu yang asli itu ya bisa lebih unggul dibanding produk KW ya. Nah, terus selanjutnya itu kalian dapat mengukur tingkat kadaluarsa pada kualitas produk ya. Contohnya spare part ya, dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya itu memberikan pedoman yang tepat mengenai masalah harga, mereknya, dan kualitasnya, ya kualitas kemasan produk di sini. Nah, jadi konsumen itu mendapatkan ya dari produk yang setelah diuji itu ya dengan harga yang tepat, ya ada pedomannya, mereknya apa, ya kan, nah, kualitas produk kita, terus jadi konsumen itu akan percaya. Ya. Dan hal tersebut itu bisa menghindarkan kita dari permasalahan-permasalahan ya, terutama masalah-masalah hak paten ya, hak merek ya. Nah, selanjutnya itu tujuan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk ya. Tujuannya di sini itu ketika kita melakukan pengujian produk, barang ataupun jasa ya, yang pertama itu adalah memastikan produk kita itu telah memenuhi aspek pasar atau persyaratan standar yang telah dikeluarkan ya. Misalkan standarnya standar SNI ya. Yang pertama, terus yang kedua itu memastikan produk kita itu atau barang atau jasa itu berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ya. Makanya itu ada yang namanya sertifikasi ya, sertifikasi produk. Terus yang ketiganya itu menjadi data standar dan komunikasi teknis bagi kepentingan ilmiah, biasanya itu oleh para peneliti ya, dan penjaminan mutu. Yang keempat itu sebagai sarana perbandingan dengan produk lain, biasanya ketika di launching di pasaran itu ya adanya pembanding produk, persaingan produk ya, laku atau tidak di pasaran ketika kita sudah melakukan uji pasar.
Terus yang kelimanya itu bagaimana memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Yang keenam itu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam produksi. Yang terakhir itu memastikan keamanan. Ya, maksudnya memastikan keamanan itu misalkan kalau produk makanan itu aman tidak dikonsumsi, ya. Terus kalau produk misalkan contohnya spare part, ya, spare part barang misalkan pada sepeda motor itu terjamin nggak keamanannya, ya, kenyamanannya, ya kan? Nah itu. Jadi ketika kita melakukan produk, ya, pengujian produk dan kemudian produk kita sudah tersertifikasi, itu konsumen, ya, pasar itu akan percaya bahwa produk yang mereka pakai itu aman, ya. Nah itu. Nah terus pihak apa saja, siapa saja yang berperan dalam pengujian prototipe produk barang atau jasa? Ini, ya, produk yang berperan adalah salah satunya itu pemerintah. Ya, di sini pemerintah. Ya, pemerintah di sini berperan, ya, turun tangan, ya, apabila produk kita sudah masuk pasar, ya. Ketika kita memproduksi produk itu, yaitu ada yang namanya standar nasional Indonesia SNI, ya, masuk pada standar nasional Indonesia SNI. Terus, ya, nah, di mana yang namanya SNI ini membantu wirausaha dalam meningkatkan mutu kualitas produk, ya, mutu atau kualitas produknya, ya. Terus selanjutnya adalah organisasi konsumen, ya. Ya, misalkan tadi, ya, organisasi konsumen, misalkan ada banyak sekali organisasi konsumen, misalkan konsumen tentang kelayakan barang, ya, produk kita atau jasa kita, ya. Misalkan produk bermasalah, ya, konsumen itu atau YLKI contohnya, yaitu akan menggugat produk yang kita produk, ya, barang yang kita produksi maupun atau jasa, ya, jasa yang kita hasilkan. Nah ini, ya, kalau misalkan terjadi masalah, nah ini, ya, pihak yang berperan dalam pengujian prototipe produk. Nah ini untuk pengujian prototipe produk barang atau jasa. Di sini kalian bisa unggah, ya, salah satunya yaitu pada halaman YouTube. Demikian materi kita kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir, Bapak akhiri bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.